pagi semuanya, aku Olivia Febrianti Marpaung. Aku Vera Roy. Aku Risma Haridebe. Aku Ridwan A. Saya Febrian Amar Behaki. Saya Jaki. Jadi kami dari kelompok 4 akan memulai presentasi. Kami dari kelompok 4 akan membuat video kami mengenai arti pentingnya ketahanan nasional bagi kelangsungan negara. Jadi saksiin aja ya. Bye-bye. Oke, sebelum kita memasuki lebih dalam materi kita mengenai arti pentingnya ketahanan bagi kelangsungan negara Indonesia, aku mau nanya dulu dong sebelumnya, kalian tahu nggak sih pengertian ketahanan nasional itu? Jadi, menurut lembaga, ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keulatan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Fungsi. Ketahanan nasional memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi kedaulatan. Ketahanan nasional bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman atau tindakan yang dapat mengganggu atau merusak kedaulatan negara. Kedua, memelihara keutuhan wilayah. Ini mencakup upaya untuk menjaga integritas geografis negara, termasuk pulau-pulau, perbatasan, dan wilayah laut. Yang ketiga, menjaga keamanan. Ketahanan nasional berperan dalam menjaga keamanan dalam negeri dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti tindakan terorisme, konflik bersenjata, dan kerusuhan. Ketahanan nasional juga bertujuan untuk menjaga kestabilan politik, sosial, dan ekonomi dalam negara agar terhindar dari ketidakstabilan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Mendorong perkembangan ekonomi. Melalui upaya ketahanan ekonomi, negara dapat mengatasi ancaman terhadap ekonomi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menjaga integritas budaya dan sosial. Ketahanan nasional juga mencakup upaya dan menjaga dan memperkuat nilai-nilai budaya dan keberagaman sosial dan dalam masyarakat. Yang keempat adalah keamanan lingkungan yang terjaga. Contoh ketahanan nasional lainnya juga dapat kita temukan adalah keamanan di lingkungan sekitar rumah. Contohnya melaporkan kepada RT atau RW setempat apabila menemui hal-hal yang mencurigakan dan mencegah terjadinya tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian, pungutan liar, dan lain-lain. Yang kelima adalah pengelolaan yang baik terhadap masalah kependudukan. Apabila penduduk yang jumlahnya sangat banyak ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan permasalahan negara seperti pengangguran, aksi kekerasan, pemberontakan, dan hal-hal yang membahayakan ketahanan nasional itu sendiri. Kita masuk ke sifat-sifat ketahanan nasional. Berikut ini adalah beberapa sifat-sifat ketahanan nasional yang perlu kita pahami. Di antaranya, yang pertama ada mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri, dengan keuletan dan ketangguhan yang mendukung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara, serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berubah. Yang ketiga, manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat integratif, di mana hal ini diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifat manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka
semakin besar juga kewibawaannya. Kelima, konsultasi dan kerjasama. Itu artinya ketahanan nasional tidak mengedepankan sikap konfrontatif atau antagonis. Ulang. 5. Konsultasi nasional dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja. Namun, lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuasaan, moral, dan kepribadian bangsa. 5. Asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini adalah kebutuhan dasar dan wajib dipenuhi bagi individu, masyarakat, dan kelompok. Unsur kesejahteraan dan keamanan menjadi tolak ukur berhasil tidaknya ketahanan nasional sebuah negara. 2. Asas komprehensif yang menyeluruh dan terpadu. Artinya, ketahanan nasional harus mencakup seluruh aspek kehidupan yang membentuk perpaduan dan kesatuan masyarakat. 3. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengutamakan sikap keadilan, kesamaan, gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama. Yang keenam, faktor-faktor penting dalam ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan pertahanan. Faktor ini meliputi kekuatan militer, kepolisian, dan agen keamanan yang efektif dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar maupun dalam. Keamanan dan pertahanan yang kuat akan menjadi landasan penting dalam menjaga ketahanan nasional. Yang kedua, ekonomi yang tangguh. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil menjadi faktor penting dalam ketahanan nasional. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat akan mampu menghadapi tantangan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan merupakan faktor kunci dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang unggul mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan daya saing negara. Ketersediaan sumber daya alam. Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah memiliki keuntungan dalam membangun ketahanan nasional. Pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam secara berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara. Hubungan luar negeri yang baik. Keterlibatan positif dalam hubungan internasional dan diplomasi yang efektif penting dalam menjaga kestabilan dan kepentingan nasional. Kerjasama regional dan internasional dapat membantu negara menghadapi tantangan global dan memperluas secara pasar dan sumber daya. Kelestarian lingkungan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional. Kehancuran lingkungan dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, ekonomi, dan keberlanjutan negara. Teknologi dan inovasi. Pembangunan teknologi dan inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan saingan daya negara. Investasi dalam penelitian dan perkembangan teknologi dapat memperkuat ketahanan nasional dan berbagai sektor. Jadi kesimpulannya, ketahanan nasional memiliki arti penting bagi kelangsungan negara Indonesia karena berperan dalam melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara. Hal ini melibatkan aspek militer, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Ketahanan nasional juga membantu menjaga stabilitas dan kedamaian dalam negeri serta mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan nasional memainkan peran kunci dalam menjaga eksistensi dan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Terima kasih.